Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Oke, pemirsa dimanapun berada, hari ini kembali ada kegegeran gitu, geger di mana-mana karena viral. Apa yang viral? Ketua Partai Amanat Nasional Kota Bekasi Utara. Ya, kenapa? Karena ketahuan pasang spanduk bergambar Anies Rashid Baswedan. Nah, setelah ditelusuri pemirsa, pengakuannya adalah karena panggilan hati. Nah, ini rasa cinta dari masyarakat Indonesia termasuk Ketua PAN Bekasi Utara. Masyarakatnya cinta Pak Anies Baswedan, kemudian Ketua PAN-nya juga jatuh cinta sejak lama ternyata ya. Nah, Ketua PAC Partai Amanat Nasional Bekasi Utara yang punya nama Bapak Lukman Hakim mengakui dia memasang spanduk bergambar dirinya itu dan Anies Baswedan ya. Spanduk tersebut sudah lama beliau pasang. Bahkan tidak hanya terdapat di Jalan Kiai Haji Mukhtar Tobroni, Kampung Nangka, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara. Tetapi di mana-mana ternyata udah terpasang ya, seutara. Nah, spanduk itu sudah lama banyak dipasang seutara kata beliau. Bukan cuma satu, sangat banyak. Nah, beliau memasang spanduk bergambar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut karena mendukung calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Bahkan beliau menyebut langkahnya ini sebagai panggilan hati. Ya, ini kalau udah dari hati udah susah ya dibolak-balik oleh partai lain gitu kan, oleh orang lain. Kalau udah cinta, apalagi cinta mati kepada Anies Baswedan, maka akan sulit untuk dirubah. Cinta itu adalah segalanya, katanya begitu, dan buta gitu, nggak bisa ngelirik ke yang lain. Udah fokus sama Bapak Anies Rashid Baswedan. Jadi ini keinginan hati beliau, katanya begitu ya. Bagaimana sih kalau kita senang ngefans banget dengan pemain bola misalnya seperti Maradona ya, pasti kita taruh di layar handphone kita. Begitu juga dengan Pak Anies, kata beliau. Ini hanyalah keinginan hati beliau ya. Beliau sering disebut sebagai disapa Bang Alex gitu kalau di kampung halaman di Jakarta Utara ya, di Bekasi Utara. Jadi bukan hanya naruh di pinggir-pinggir jalan bersama warga yang sama-sama cinta kepada Anies Baswedan, tetapi handphone mereka juga sejak lama itu udah dikasih foto ya, background di handphone gitu kan, dengan gambarnya Bapak Anies Baswedan. Ini namanya cinta. Ya, meski demikian beliau tidak dapat menampik dukungan kepada Anies gitu, akan terus disuarakan sepanjang belum memutuskan ya, sepanjang PAN Partai Amanat Nasional Pusat gitu, DPP ya, belum memutuskan calon presiden yang akan diusung. Tetapi Bang Alex ya memastikan mengikuti keputusan partai terkait Pilpres 2024. Namun sekali lagi namanya udah cinta hati gitu kan. Jadi coba aja periksa sendiri kalau nggak percaya. Di handphonenya Bang Alex itu ada fotonya Anies Baswedan sebagai sebuah bentuk kecintaan kepada Gubernur Indonesia ya, yang hari ini dicapreskan oleh Demokrat dan Nasdem kemudian PKS untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 yang akan datang hingga 2029. Oke, ketika sudah ketok palu, kata beliau pemirsa ya, kita kan distruktur, jadi beliau akan tetap fungsional seperti biasanya. Namun sekali lagi hati beliau itu sudah terlalu cinta kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Banyak sekali tentu kalian juga yang sayang sama Anies gitu kan, akan banyak mendukung dengan minimal ngasih komentar di konten ini. Jadi kalau kalian yang nggak cinta kepada Anies ya, cebong-cebong lah, sisa cebong-cebong, karena cebong-cebong banyak yang mualaf nih, yang udah pindah haluan ya. Dulunya cebong dukung Pak Jokowi,
Tetapi karena Ibu Mega ini udah terlanjur mengusung Ganjar gitu kan, Ganjar yang menjadi ikonik. Hari ini di stiker WA itu, aduh, ajakan Pak Ganjar tuh makin masif, rame gitu kan. Yuk nonton Blue Film gitu, Blue Film, yuk nonton Blue Film gitu. Ini apa? Waduh, bener-bener rusak deh sekarang. Rusak, iya. Jadi mari kita kembalikan hati kita ke jalur cinta yang benar gitu. Jadi masyarakat khususnya Istana Cebong ini udah kisruh nih. Ya, Cebong-Cebong udah kisruh, separuhnya udah hilang karena pindah haluan mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Kenapa? Karena mereka sadar gitu, hati mereka tersadarkan bahwa anak cucu saya nggak boleh punya pemimpin yang suka nonton Blue Film gitu, nggak boleh yang suka nonton BF gitu kan. Jadi lagi-lagi juga kita lihat di handphone teman-teman gitu, sekarang stiker itu yang gambarnya Ganjar Pranowo tapi pesan narasi singkatnya itu ajakan untuk yuk nonton BF gitu. Ini sudah sangat merusak akal budi ya, budi luhur anak bangsa. Ya, kenapa? Karena ini ajakan yang nggak senonoh gitu. Nah, selain memuat foto Ketua DPC PAN Bekasi Utara Lukman Hakim, pemirsa, juga menyertakan gambar Anies Baswedan dengan peci hitam, ya, koko putih lengkap dengan selendang di bahunya. Ya, memang tidak terdapat keterangan calon presiden, hanya berisi nama disertai gelar lengkapnya Bapak Haji Anies Baswedan SE MPP PhD ya. Nah, namun itulah kenapa rasa cinta bisa mengorbankan segalanya. Bayangin ketua PAN gitu kan, ketua DPC PAN gitu Bekasi Utara, Pak Lukman ini udah cinta mati nih ke Anies Rashid Baswedan. Bagaimana dengan kita? Kita juga harus memperhitungkan jangan sampai salah mencintai ya, salah mencintai orang lain, khususnya ya bukan orang lain, orang-orangnya Megawati ya, yang dijadikan petugas partai ya. Boleh kalian hari ini masih punya waktu untuk berpikir secara jernih ya, dengan hati nurani. Kita ini melihat Indonesia ke depan, bagaimana anak cucu kita tetap bisa menjadi pribadi yang jujur, amanah ya, jujur ya, punya kredibilitas. Kalau dipimpin 5 tahun ke depan oleh orang yang otaknya otak BF gitu kan, ini bahaya banget buat anak cucu kita. Kalau kita ini udah alhamdulillah ya, udah tersadarkan dengan perilaku Presiden Joko Widodo yang cawe-cawe akhirnya gitu kan, memilih cawe-cawe. Kemudian Puan Maharani yang kemarin juga ramai ingin melakukan manuver politik, memanggil atau mengundang Agus Harimurti Yudhoyono gitu kan. Kenapa? Ini panik nih, kubu panik. Jadi kubunya Ganjar ini kubu panik karena per hari ini mereka itu hitung-hitungan kalah. Ya, hitung-hitungan kalah. Kalau survei yang kemudian pesanan segala macam kata orang kemarin itu biasa saja gitu. Itu nggak ngaruh ternyata. Ternyata meskipun seolah-olah Ganjar ini menang elektabilitas menurut lembaga survei ya, tetapi faktanya di lapangan justru Anies Baswedan lah yang nggak terkejar oleh Capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Nah, ini yang bikin mereka was-was sehingga melakukan manuver politik ke sana kemari. Padahal udah tahu tuh. Udah tahu. Siapa yang tahu? PDI tahu. Kemudian si Puan Maharani juga tahu kalau Demokrat ini udah katakan berpasangan dengan PKS dan Nasdem sebagai pengusung utama Anies Baswedan. Ini 3 partai yang sudah menikah, udah kawin, udah sah gitu kan secara politik. Mereka mengusung Bapak Anies Baswedan, tetapi karena PDI ini ahli selingkuh gitu kan, mulai merayu Demokrat gitu, mulai mengundang Demokrat, ingin menjadi pelakor politik ya. Ini bahaya.
Karena PDI ini bukan tidak tahu kalau Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem itu mereka sudah nikah ya. Secara politik, secara konstitusi mereka sudah sah sebagai sebuah pasangan. Kalau Puan Maharani, PDIP gitu, udah tahu orang udah menikah, ngapain diganggu gitu, ngapain kemudian dilamar gitu. Ini kan apa namanya, tukang selingkuh gitu. PDI, Puan Maharani ini tukang pelakor gitu, pelakor politik gitu kan. Ini politik, nuansa politik yang tidak sehat tentunya. Dan ini juga harus kita jadikan pelajaran bahwa Indonesia ya memang sudah terlepas dari penjajahan Belanda, tetapi partai politik ya penguasa kalau punya watak penjajah ya, punya watak komunis, ini juga berbahaya bagi keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia. Pelakor juga kalau di partai politik nggak ada baiknya, sama juga pelakor di dalam rumah tangga gitu. Udah tahu istrinya orang masih mau diselingkuhin. Ini kan muhson namanya. Nah, kelakuan PDIP yang gemar selingkuh inilah yang harus kita maknai sebagai cara politik yang kotor, tidak sehat, dan tidak bersahabat. Oke lah, kita juga sangat tahu bahwa Demokrat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI ya, yang dipimpin dinahkodai oleh nenek, kan punya cucu banyak tuh dah, oleh Ibu Megawati Soekarno Putri gitu. Ini sebuah partai yang mestinya sadar diri, bukan kemudian mengacak-ngacak rumah tangga koalisi perubahan untuk keadilan gitu. Nah, namun sekali lagi kita kembali kepada koalisi panik, kata saya tadi. Ini dari saking paniknya mereka sehingga mereka akan melakukan banyak cara untuk bagaimana bisa mengacaukan konsentrasi lawan politik di Pilpres 2024. Kenapa? Mereka mau konsentrasi urus Ganjar aja nggak bisa nih. Untuk bisa naikin elektabilitas Ganjar mereka nggak bisa, sehingga harus melakukan cara lain bagaimana agar konsentrasi Pilpres 2024 di kubu lawan itu diacak-acak oleh pelakor ya. PDI ini pelakor ya, peselingkuh gitu kan. Nah, mari kita berpikir dengan jernih, mari kita adu gagasan untuk menciptakan Indonesia yang adil, sejahtera ya, dan maju tentunya, agar anak cucu kita tidak lagi ribet-ribet bagaimana urusan korupsi, bagaimana urusan tata negara yang amburadul ya, sejak dipimpin oleh Pak Jokowi misalnya, karena orang menyangkanya begitu nih sekarang gitu. Nah, pemirsa dimanapun berada, mari kita jangan salah mencintai, karena cinta itu bisa jadi racun kalau kemudian kita salah mencintai gitu. Nanti giliran diputusin gitu, giliran diputusin malah aduh. Nah, pemirsa dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya. Semoga ini barokah, semoga ini menjadi pandangan politik yang sejuk ya, bukan ingin mengadu domba, tidak. Seperti Pak Jokowi bilang kemarin, beberapa tahun lalu, bukan kemarin, beliau nggak suka politik adu domba, tapi sekarang dipertanyakan sama orang-orang, lah ini munafik nggak nih? Giliran sekarang Jokowi kok malah cawe-cawe gitu. Oke, salam perubahan, salam keadilan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.